Tren untuk menyewa mainan anak ketimbang membeli mainan yang baru tengah naik daun, sehingga potensi bisnis sewa mainan anak semakin banyak dilirik oleh para pebisnis, terutama dari kalangan orang tua yang memiliki anak. Tidak bisa dipungkiri bahwa biaya yang perlu dikeluarkan oleh orang tua untuk membeli mainan anak jumlahnya tidaklah sedikit. Kebanyakan mainan anak yang berkualitas merupakan barang impor dari luar negeri, sehingga harganya cukup mahal. Nah, kondisi yang satu ini bisa kamu manfaatkan untuk menjadi peluang bisnis, yaitu bisnis sewa mainan anak. Yuk simak video berikut ini dan ketahui lanjutannya. Pastikan seluruh mainan yang dipilih memiliki nilai pendidikan yang tinggi. Dengan begitu, sangat terbuka lebar peluang untuk mengundang para pelanggan. Dalam mendapatkan berbagai alat permainan, ada dua sistem yang dapat dijalankan. Pertama adalah dengan membeli sendiri, sedangkan yang kedua melalui jalur kerjasama atau kemitraan. Bagi pemula, sebaiknya memilih sistem kedua karena biasanya akan memperoleh pelatihan terkait dengan manajemen usaha sewa mainan anak, keuangan, promosi, atau pemasaran. Kerjasama dan kemitraan akan dapat menguatkan bisnis kita. Akan tetapi tidak salah dan bagus juga jika kita membeli beberapa permainan yang pokok dengan uang kita sendiri. Sekaligus barang mainan yang kita beli itu akan menjadi aset yang penting selamanya. Inilah yang penting untuk dilakukan. Lakukan dengan masif namun tetap saja proporsional. Banyak sebetulnya media yang bisa kita gunakan. Mulai dari koran, majalah, selebaran, brosur, spanduk, dan yang tak boleh dilupakan adalah media internet. Sekarang dunia teknologi sudah berkembang pesat. Dengan akun Facebook, Twitter, web berbayar, dan blog gratisan sudah sangat efektif. Juga akan sangat bagus ketika kita tambah dengan memakai WhatsApp, Instagram, Line, Telegram, dan bahkan SMS. Hal itu juga tidak kalah pentingnya. Tak harus mengambil keuntungan yang besar. Akan lebih baik bila untung sedikit tetapi terus-menerus, daripada untungnya besar namun hanya sekali saja. Jangan segan mengambil untung yang sedikit, tetapi efek dari hal tersebut dapat mendorong permanennya keuntungan dalam jangka panjang. Pelanggan atau siapa saja tentu lebih suka pada harga sewa mainan yang lebih murah. Dengan begitu, mereka akan memilih tempat kita untuk menyewa mainan. Sangatlah beruntung jika lokasi usaha kita itu dekat dengan perkotaan atau setidaknya mudah dijangkau oleh siapa saja. Namun tidak salah bila lokasi usaha kita juga di tempat yang tidak strategis. Hanya saja kita harus mengatur bagaimana orang mudah menemukan lokasi usaha kita. Membuat petunjuk arah yang jelas misalnya. Ini yang menjadi inti dalam bisnis jasa. Memberikan pelayanan yang begitu memuaskan, memberikan nilai yang besar bagi usaha kita. Dengan begitu akan semakin nyaman pula para pelanggan, sehingga mereka semakin setia terhadap usaha kita. Tak bisa dipungkiri, sukses semakin mendekati kita. Contohnya saja apabila mainan itu perlu diantar, maka kitalah yang mengantarnya sendiri. Kemudian beramah tamah dengan orang tua si anak yang menyewa mainan dari kita. Bangun hubungan yang positif kepada mereka. Dalam berbisnis, keuntungan adalah sesuatu yang dicari dan salah satu tujuan utama. Dengan masuknya uang atau adanya transaksi sewa mainan, maka ada untung dalam usaha kita, sehingga kita menerima uang dari bisnis ini. Tugas kita selanjutnya ialah mengelolanya dengan baik. Pada tingkat sederhana, jangan sampai uang hasil keuntungan bercampur dengan uang untuk belanja keuntungan pribadi. Banyak kasus sederhana ini terjadi pada banyak orang. Hal ini tak boleh terjadi pada usaha kita. Kemudian pencatatan juga amat penting. Sekecil apapun keuntungan haruslah dicatat. Tak hanya keuntungan sebenarnya. Tiap transaksi mesti dicatat dengan serapi mungkin. Bisnis sewa mainan anak ini bisa menjadi salah satu bisnis dengan prospek yang menjanjikan karena pesaingnya masih sedikit di pasaran tetapi memiliki banyak peminat dari kalangan konsumen sehingga bisa membawa keuntungan yang besar bagi pemilik bisnisnya.